berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa, kita mulai dulu dengan SAL PPK ya. PPK itu artinya kepanjangannya dari pendidikan, penanaman pendidikan karakter. Oke, silakan berdiri semua. Ya, ada ibu semuanya, ada ibu. Oke, ya. Salam PPK 1, 2, 3 ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ulangi sekali lagi. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ya. Hari ini kita akan belajar ya materi lanjutan beriman, memiliki sikap beriman dan bertakwa dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, yang kedua ya, kamu mampu membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia melalui kegiatan berdoa, lalu bertindak disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, lalu memerinci kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, lalu mampu menelaah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan baik ya, dilihat powerpointnya, lalu menyimpulkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan benar, mengerjakan hasil analisis tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dalam diskusi kelompok ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pretest. Tadi bilang tadi tunggu Kita masuk ke pretest ya. Di situ sudah ada, ibu bagikan tadi sama kalian lembar jawaban untuk pretest. Ada soalnya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Kalau sudah selesai, letakkan di atas meja ya, nanti ibu kumpulkan. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan waktu pengerjaannya 5 menit. Jadi nanti kamu semuanya ya sudah duduk dalam kelompok masing-masing, kita akan berdiskusi. Nanti ada topik yang akan kita diskusikan untuk mendiskusikan di kelompoknya. Ya, nanti terangkan bagaimana cara-caranya. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini ya tentang warga negara dan penduduk, ibu mau tanya dulu, semuanya sudah mengerti ya tentang warga negara ya? Ya. Oke, di sini semuanya warga negara Indonesia ya? Iya. Nah, jadi kewarganegaraan ini ya, ini ibu yakin sudah kalian baca di rumah ya, sudah kalian buat literasi di rumah ya, sudah baca materinya di rumah. Nah, warga negara, apakah semua penduduk atau orang yang tinggal di Indonesia ini adalah warga negara Indonesia? Iya. Ada orang asing yang hanya tinggal di Indonesia. Oke, lalu kita terangkan ya, kita bahas kan. Ada orang asing kan yang tinggal di Indonesia tapi bukan warga negara Indonesia. Contohnya ya, orang-orang yang hanya sedang liburan. Warga negara asing yang sedang liburan di Indonesia, apakah karena dia liburan sementara di Indonesia langsung kita bilang WNI? Tidak. Contohnya lagi, pelajar asing yang mungkin kuliah atau sekolah sementara atau mungkin sedang dalam program pertukaran pelajar ya, tapi dia belum dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Atau bisa jadi konsulat atau misalnya kedutaan besar dari luar negeri yang bertugas di Indonesia ya, tapi mereka bukan warga negara Indonesia. Nah, itu dia pelajaran minggu lalu kan. Nah, sekarang kita melihat apa fungsi dari kewarganegaraan. Perhatikan semua ya. Kewarganegaraan kita berfungsi untuk sebagai sebuah perlindungan hukum. Jadi kenapa penting seseorang itu menjadi warga negara di sebuah negara? Untuk perlindungan hukum. Ya, karena kamu WNI, maka hukum yang melindungi kamu hukum
Iya, ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Mamanya warga negara Indonesia, bapaknya warga negara Indonesia. Kita pun warga negara Indonesia. Kalau di kelas ini ada tak mama atau bapaknya yang bukan warga negara Indonesia? Tidak. Kita semua asli Indonesia, ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, selanjutnya nak, ya, kenapa bisa seseorang punya status kewarganegaraan? Ya, di dunia ada dua cara penentuan status kewarganegaraan. Yang pertama adalah asas ius soli. Kalau dibilang asas ius soli, penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ya, gitu dia di sebuah negara yang mengakui ius soli, maka negara itu menganggap dia adalah warga negaranya. Tapi nggak semua negara ya. Nah, ibu buat contohnya ada negara Brazil, Kanada, Argentina. Jadi kalau kamu lahir di Brazil, anakmu itu ya, yang lahir di Brazil itu, nah, itu katanya negara Brazil adalah warga negaranya. Itu dia. Kalau misalnya kamu menikah, lalu kamu misalnya punya anak lahirnya di Kanada, di Kanada, kata negara Kanada, anaknya adalah warga negara Kanada. Nah, jadi asas ius soli menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat dia lahir. Paham ya? Nah, selanjutnya nah, ada asas ius sanguinis ya. Kalau asas ius sanguinis ini nah, menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunannya. Mama dan bapak salah satu saja ada di antara yang dua ini berkewarganegaraan negara yang mengandung ius sanguinis, maka anaknya dapat kewarganegaraan itu. Contohnya Indonesia, Malaysia, Jerman dan lain-lain. Kamu kenapa? Ibu kenapa jadi WNI? Karena salah satu dari orang tua kita itu WNI. Kalau mamanya WNI, maka anaknya juga WNI. Mau di mana anak itu lahir, anak tetap WNI. Nah, kalau mamanya WNI, bapaknya WNI, sudah jelas anaknya WNI. Nah, contohnya mamanya WNI, bapaknya Malaysia. Indonesia dan Malaysia ini adalah negara yang mengandung asas ius sanguinis. Maka kata Indonesia anaknya juga warga negara Indonesia karena ada darah Indonesia, karena Indonesia mengandung ius sanguinis kan. Kata Malaysia anaknya juga Malaysia karena mengalir darah bapaknya Malaysia, dan Malaysia mengandung ius sanguinis. Kata ius sanguinis, kalau ada salah satu dari kedua itu mengandung kalau ada salah satu dari orang tuanya itu berkewarganegaraan ius sanguinis, maka anaknya dapat. Maka bagaimana kewarganegaraannya? Jadi dua. Yuk, kalau orang punya dua kewarganegaraan, ini tidak menguntungkan nak. Karena ingat tadi, fungsi kewarganegaraan adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bayangkan kalau dia tidak ada dua negara yang dianutnya, siapa mau melindungi? Seseorang punya dua keluarga
luar negeri nanti, atau mungkin dia bisa berkuliah di luar negeri, rupanya jatuh cinta pula dengan keluarga negara berbeda, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu anaknya, ya. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya, nak? Tidak ya? Ada. Maka kita lihat dulu ada sebuah kasus tentang kewarganegaraan ini dialami oleh seorang siswa seperti kamu. Ya, kita lihat dulu kasusnya bagaimana. Ini nanti yang mau kalian kasus kewarganegaraan terlibat salah seorang anggota paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon paskibraka adalah Gloria Natamaja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari 2000 dari pasangan suami istri Didier Andre Agus Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan memegang kartu izin tinggal tetap pada tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh warga negaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Natamaja Hamel adalah warga negara asing. Dan pemerintah mengumpulkan seorang calon pasukan pengibar bendera paskibraka Gloria Natamaja Hamel, warga Jawa Barat. Gloria batal dikukuhkan menjadi paskibraka karena dianggap memiliki keluarga negara ganda. Produser lapangan CNN Indonesia Maria Sarjana sempat menemui Gloria saat berlatih pagi tadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Gloria Natamaja Hamel yang bersama saya. Loh, ini kan kamu sudah terpilih sebelumnya dari sekian ribu, saya gitu ya, sekian ribu peneliti terbaik Indonesia. Siapa seorang? Kemudian kamu dinyatakan tidak bisa stay sebagai kamu. Masih bermasalah. Kalau untuk rumah saya sendiri jelasnya saya kurang tahu, tapi ini lebih ke institusi ya. Dan saya juga nggak apa ya, saya sendiri sih ya kayak saya udah berusaha sangat keras gitu di kota kabupaten dan sampai sejauh ini, tapi akhirnya juga saya tidak bisa mengibarkan itu karena paspor saya udah sebagai macam, saya juga kurang tahu kayak jelasin karena saya apa ya, saya bukan ahli hukum dan saya sekarang ini coba mengenali hukum aja. Kamu dipilih ya, di Jakarta, kemudian dievaluasi lagi sampai sedetik-detik ini, ada pertanyaan dari pihak yang memilih ini? Enggak, soalnya kan kalau di daerah kan jalan-jalan lah buat negeri, jadi mulai dari kelas. Setelah dia menjadi pemerintah, kamu tidak bisa menyebarkan bendera sebagai saya khusus. Kemudian karena dinyatakan kamu punya paspor Prancis. Usia kamu sudah 17? Saya belum. Belum. Nanti kalau sudah 17 tahun, apakah kamu akan melepas paspor kamu Prancis kemudian Iya. menjadi Indonesia? Iya, Iya. pasti. Kenapa? Kenapa ya? Mungkin ada aneh, tapi saya sudah berjanji. Jadi malam sebelum kita pindah ke sini, itu ada malam renungan di mana kita dipakai rem kedip dan kita mencium sasaran merah putih. Di malam renungan tersebut ada sebuah buku yang dibagikan. Itu kita baca renungan hati. Dan itu saya menemukan apa yang sebenarnya saya inginkan. Dan ketika saya menulis bendera, saya sudah berjanji pada bendera bahwa saya akan membuat bendera bulan. Saya nggak ingin ini sampai bisa terjadi terulang sama adik-adik saya kan punya paskibraka, dan saya ingin membuat bendera jadi lebih baik. Karena saya ingin di sini mungkin banyak pemain yang kayak ngapain sih masih di sini, baru balik aja ke Prancis. Forward, aku lahir di sini dan aku akan mati di sini dan aku akan berjuang di negara ini. Oke. Sungguh luar biasa ternyata Gloria Natamaja Hamel. Terima kasih. Tetap semangat, Gloria. Masa depan masih panjang. Masih kan? Terima kasih. Nonton kasus tentang Gloria Natamaja Hamel. Sekarang bertanya dulu, di sini ada yang anggota paskibraka, coba kita main. Iya, bagaimana kira-kira perasaanmu? Ya, ditanya dulu si Esma. Esma anggota paskibraka. Ya, bagaimana pendapatmu Esma, perasaanmu?
Sedih Bu, Sedih ya. Kenapa kira-kira sedih? karena sudah berjuang Bu. Iya, karena sudah berjuang. Oke, terima kasih Esma, silakan duduk ya. Nah, bayangkan ya tadi seperti sudah dikatakan si Esma, ya sudah masuk lolos paskibra kabupaten, mungkin ada yang kota, bahkan provinsi sampai nasional, akhirnya gugur. Ya, jadi anggota paskibra kan kira-kira gampang atau susah? Susah. Ya. Nah, mungkin ada di sini mungkin yang sempat jadi anggota paskibra tapi berhenti di tengah jalan. Karena memang proses latihannya itu sangat ketat. Apalagi sudah sampai paskibra nasional, dialah yang akan ya memasangkan bendera merah putih, mengerek bendera merah putih, ya mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus di depan presiden orang nomor 1 di Indonesia. Gugur, nah hanya karena masalah tadi apa? Karena apa dia tadi? Iya, karena kasus kewarganegaraan. Oke, ya. Jadi anak-anak ibu semuanya, ini tadi kasus kewarganegaraan. Ya, ini yang akan kalian diskusikan di kelompok kalian. Ya, masing-masing kelompoknya sudah ada LKPD-nya masing-masing. Ya, sudah duduk dalam kelompok PPKN-nya seperti biasa. Ya, di situ ada beberapa soal yang harus kamu diskusikan terkait tentang video ya yang sudah kamu tonton bersama. Silakan ibu kasih waktunya untuk berdiskusi. Ya, setelah kamu diskusi nanti kamu akan presentasi masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ibu kasih kesempatan dan waktu untuk berdiskusi. Silakan. Silakan nak. Boleh cari jawabannya dari buku. Selamat pagi semuanya anak ibu. Baik bu. Apa kabarnya hari ini? Baik bu. Oke, sudah semua hadir ya? Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Iya bu. Anak ibu semuanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa untuk orang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa, kita mulai dulu dengan SAL PPK ya. PPK itu artinya kepanjangannya dari pendidikan, penanaman pendidikan karakter. Oke, silakan berdiri semua. Ya, ada ibu semuanya, ada ibu. Oke, ya. Salam PPK 1, 2, 3 ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ulangi sekali lagi. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ya hari ini kita akan belajar ya materi lanjutan beriman, memiliki sikap beriman dan bertakwa dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, yang kedua ya kamu mampu membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia melalui kegiatan berdoa, lalu bertindak disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, lalu memerinci kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, lalu mampu menelaah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan baik ya di PowerPoint-nya, lalu menyimpulkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan benar, mengerjakan hasil analisis tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dalam diskusi
dengan hukum seseorang di sebuah negara. Ya. Jadi kalau Bu Priska jalan-jalan ke Malaysia, walaupun Ibu sedang di Malaysia, karena Ibu warga negara Indonesia, hukum yang sepenuhnya melindungi Ibu adalah hukum Indonesia. Walaupun Ibu sedang berpergian ke negara lain. Ya. Nah, ibaratnya kalau kita ini punya status yang jelas. Kalau di keluarga misalnya, ya, kalau kita anak dari orang tua kita, maka yang selalu bertanggung jawab terhadap kita adalah mama dan bapak kita. Itu dia. Kemana kamu mengadu ketika kamu punya masalah? Tentu ke orang tua. Juga tentang warga negara. Kemana kita mengadu kalau kita tidak mendapatkan status perlindungan hukum? Nggak ada. Ya maka tidak ada negara yang melindungi kita. Kira-kira di sini. Ya. Nah, paham sampai di sini? Warga negara Indonesia. Tunjuk tangan dari sebelah sana dulu. Apa yang menandakan bahwa kita seorang WNI? Apa yang menandakan kita seorang WNI? Ya, silakan berdiri, nak. Mempunyai KTP, Bu. Oke, silakan duduk. Benar ya? Ya, kalau seorang WNI kita kalau sudah punya KTP, maka kita sudah dikatakan seorang warga negara Indonesia. Tapi orang yang punya KTP harus 17 tahun ke atas. Asal 17 tahun ke bawah tapi sudah menikah. Keluarga jelas di situ dibuat ya. Keluarga negaraannya apa di kartu keluarga, ya kan? Oke, ya. Ada di sini yang belum terdaftar di kartu keluarganya? Tidak. Oke. Ya, dari kelompok ini apa lagi yang menandakan bahwa kita punya adalah status WNI? Silakan berdiri. Iya, mempunyai paspor. Ada di sini yang sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri? Tidak, Bu. Tidak ya. Siapa tahu ada yang pernah ke Cina, Amerika, Malaysia. Iya, nanti suatu saat sih pernah, ya kan? Kalau kita lagi jadi artis nanti misalnya dia syuting dia di Jepang, pasti harus punya paspor. Kalau Bahmin punya paspor Indonesia, berarti menandakan Bahmin adalah warga negara Indonesia. Dari sebelah sini, apa lagi yang menandakan kita WNI? Ya, silakan terima. Iya, mempunyai akte kelahiran, ya. Ketika kita lahir oleh orang tuamu mendaftarkan kamu, ya, melalui akte kelahiran, itu dia. Kamu anak siapa, namanya siapa, keluarga negaraan apa, itu tertera, ya. Oke, dari sebelah sana ada yang menandakan kita seorang WNI apa, nak? Saya, Bu. Iya, silakan berdiri. Punya ayah ibu warga Indonesia. Iya, ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Mamanya warga negara Indonesia, bapaknya warga negara Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Yang di kelas ini adakah mama atau bapaknya yang bukan warga negara Indonesia? Tidak. Kita semua asli Indonesia, ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, selanjutnya nak, ya, kenapa bisa seseorang punya status warga negaraan? Ya, di dunia ada dua cara penentuan status warga negaraan. Yang pertama adalah asas ius soli. Kalau dibilang asas ius soli, penentuan keluarga negaraan berdasarkan tempat lahir. Ya, gitu dia di sebuah negara yang mengatur ius soli, maka negara itu menganggap dia adalah warga negaranya. Tapi nggak semua negara ya. Nah, ibu buat contohnya ada negara Brazil, Kanada, Argentina. Jadi kalau kamu lahir di Brazil, anakmu itu ya, yang lahir di Brazil itu, nah,
Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Nata Praja Hamel adalah warga negara asing. Dan pemerintah menggugurkan seorang calon pasukan pengibar bendera paskibraka Gloria Nata Praja Hamel warga Jawa Barat. Gloria batal dikukuhkan menjadi paskibraka karena dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Produser lapangan CNN Indonesia Maria Sarjana sempat menemui Gloria saat berlatih pagi tadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Gloria Nata Praja Hamel yang bersama saya. Loh, ini kan kamu sudah terpilih sebelumnya dari sekian ribu sekian gitu ya, sekian ribu pemimpin terbaik Indonesia. Sekarang masalah kemudian tidak dapat tidak bisa sampai seperti kamu. Kalau untuk rumah saya sendiri, jelasnya saya tidak maksudnya nggak tahu, tapi ini lebih ke institusi ya. Dan saya juga nggak apa ya, saya sedih sih ya, kayak saya nggak berusaha sangat keras gitu di kota kabupaten dan sampai sejauh ini, tapi akhirnya juga saya tidak bisa meninggalkan. Itu karena paspor saya udah sebagai macam, saya juga kurang tahu kayak jelasin karena saya apa ya, saya bukan ahli hukum dan saya sekarang ini cuma ahli hukum aja. Kamu ini ya, Jakarta, kemudian evaluasi lagi sampai seperti itu. Ada nggak pertanyaan dari pihak yang ini? Enggak, soalnya kan kalau di daerah kan jalan-jalan nggak buat negeri, jadi udah ada paspor. Setelah yang menjadi pemerintah, kamu tidak bisa menjalankan bendera kemudian karena dinyatakan kamu punya paspor. Sudah 17? Saya belum. Belum. Nanti kalau sudah 17 tahun, apakah kamu akan melepas paspor kamu Prancis kemudian Iya. jadi Indonesia? Iya, Iya. pasti. Kenapa? Kenapa ya? Mungkin ada ya, tapi saya sudah berjanji. Jadi malam sebelum kita ke sini, itu ada malam renungan di mana kita dipakai red carpet dan kita mencium rasa merah putih. Di malam renungan tersebut ada sebuah buku yang dibagikan. Itu kita baca renungan hati. Dan itu saya menemukan apa yang sebenarnya saya inginkan. Dan ketika saya mencium bendera, saya sudah berjanji pada bendera bahwa saya akan membuat bendera bulan. Saya nggak ingin ini sampai bisa terjadi terulang sama adik-adik saya kan punya paskibra, dan saya ingin membuat bendera jadi lebih baik. Makanya saya di sini mungkin banyak komen yang kayak ngapain sih masih di sini, baru balik aja ke Prancis forward. Aku lahir di sini dan aku akan mati di sini dan aku akan berjuang di negara ini. Oke. Sungguh luar biasa ternyata. Gloria Nata Praja. Terima kasih. Tetap semangat, Gloria. Masa depan masih panjang. Masih panjang. Terima kasih. Nonton kasus tentang Gloria Nata Praja Hamel. Sekarang ditanya dulu, di sini ada yang anggota paskibra, coba tangan. Ya, bagaimana kira-kira perasaanmu? Ya, ditanya dulu si Esma. Esma anggota paskibra. Ya, bagaimana pendapatmu Esma, perasaanmu? Ketika kamu sudah terpilih menjadi anggota paskibra, sudah lolos tingkat kabupaten, bahkan sudah masuk provinsi, bahkan sudah nasional, sudah digugurkan. Kira-kira kalau kamu ditanya bagaimana perasaanmu? Esma, silakan berdiri. Sedih Bu, Sedih ya? Kenapa kira-kira sedih? karena sudah berjuang Bu. Iya, karena sudah berjuang. Oke, terima kasih Esma, silakan duduk ya. Nah, bayangkan ya tadi seperti sudah dikatakan si Esma, ya sudah masuk lolos paskibra kabupaten, mungkin ada yang kota, bahkan provinsi sampai nasional, akhirnya gugur. Ya, jadi anggota paskibra kan kira-kira gampang atau susah? Susah. Ya. Nah, mungkin ada di sini mungkin yang sempat jadi anggota paskibra tapi berhenti di tengah jalan. Karena memang proses latihannya itu sangat ketat. Apalagi sudah sampai paskibra nasional, dialah yang akan ya memasangkan bendera merah putih, mengerek bendera merah putih, ya mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus di depan presiden, orang nomor 1 di Indonesia.
video ya yang sudah kamu tonton bersama. Silakan Ibu kasih waktunya untuk berdiskusi. Ya, setelah kamu diskusi nanti kamu akan presentasi masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ibu kasih kesempatan dan waktu untuk berdiskusi. Silakan, silakan nak. Boleh cari jawabannya dari buku ya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Analisis masalah apa yang terjadi pada berita tersebut, yaitu mempunyai 2 kewarganegaraan, ayahnya Perancis dan ibunya Indonesia. Jelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi, karena ayahnya Perancis, ibunya Indonesia, sehingga Gloria memiliki 2 kewarganegaraan. 3. Uraikan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menganalisis hal tersebut. 1. Gloria harus didaftarkan ke Kemenkumham tentang pemilihan kewarganegaraan. 2. Sosialisasi kewarganegaraan bagi generasi muda agar mengetahui cara penentuan kewarganegaraan. Oke, sudah? Jika ada yang mau bertanya, tanya temannya dulu. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Oke, ada teman-temannya yang mau bertanya untuk kelompok 1, silakan. Ada? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Kelompok berapa? Sebutkan namanya dari kelompok berapa. Ya, silakan berdiri. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi menurut kelompok Anda, Gloria memiliki kewarganegaraan apa? Indonesia. Apa yang dimiliki Gloria jadi katanya kewarganegaraan Indonesia dan apa tadi? Prancis. Ya, oke. Jelas ya? Hasil dari kelompok mereka jelas? Ya. Kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan berdiri semuanya kelompok 2. Oke. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan hasil diskusi kami. Analisis masalah apa yang terjadi pada berita tersebut, yaitu terjadinya repatriasi. 2. Jelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi karena ibunya orang Indonesia dan ayahnya dari Prancis. Menganalisis Saulinis. 3. Mereka beberapa hal yang biasa bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu 1. Sosialisasi kewarganegaraan bagi generasi muda. 2. Sosialisasi kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia di negara lain. Oke. Ya, jelas ya hasil dari kelompok mereka? Ya. Kelompok 2 kita kasih kelompok. Lanjut ke kelompok 3 ya. Ya, silakan berdiri kelompok 3. Ya, berdiri semua kelompok 3. Teman-teman inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. 1.
Ketahuilah masalah apa yang terjadi pada berita tersebut. Kasus kewarganegaraan ganda atau dipatrida. 2. Jelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Karena orang tuanya beda kewarganegaraan. 3. Uraikanlah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Paspor harus diganti ke Indonesia melalui sosialisasi kewarganegaraan kepada generasi muda. Orang tuanya harus memilih seperti sosialisasi ke tanah air. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Jelas ya? Tangan kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan berdiri kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kasus kewarganegaraan. Analisislah masalah apa yang terjadi pada berita tersebut. Analisis masalah yang terjadi pada berita tersebut adalah kasus kewarganegaraan yang dialami Hamil Gloria. Jelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Karena perbedaan dari kedua orang tua Gloria, yaitu dari Prancis dan Indonesia. Uraikanlah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. 1. Sosialisasi kewarganegaraan. 2. Sosialisasi cinta tanah air. 3. Sosialisasi orang tua memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan pasangannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Silakan, Nak. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, analisis masalah apa yang terjadi pada berita tersebut. Yang terjadi pada berita tersebut masalah kasus kewarganegaraan yang dilalui Gloria. 2. Jelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Karena orang tuanya berbeda negara. Ayahnya memiliki negara Prancis dan ibunya Indonesia. 3. Uraikanlah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melalui sosialisasi kewarganegaraan kepada generasi muda. Orang tuanya harus memiliki negara yang sama. Pentingnya sosialisasi cinta tanah air. Demikian hasil presentasi kami. Cukup sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Oke ya, baiklah anak-anak ibu semuanya ya, tadi sudah presentasi dengan baik ya, sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik ya. Ibu kasih ini sebuah sertifikat ya. Iya, ini sertifikat untuk kelas PPKN hebat ini oleh kepala sekolah kita ya, Bapak Sarjana ya. Jadi ini sertifikatnya ibu kasih setiap kelompok ya, karena sudah berhasil untuk mendiskusikan kelompoknya masing-masing ya. Oke, untuk kelompok 1 ya, ini sertifikat untuk kelompok 1. Oke, nah siapa kelompok yang tadi? Ini untuk kelompok 3. Siapa tadi ketuanya? Ini kelompok 4. Ya, ini sertifikat untuk kelompok 5. Oke ya, baiklah anak-anak ibu semuanya. Ya, sertifikat ini sebagai sebuah reward ya, penghargaan untuk kamu yang sudah berhasil ya menyelesaikan diskusi kelompok hari ini dengan baik. Nah, oke. Ya, silakan dikumpulkan dulu hasil presentasinya, hasil diskusi kelompoknya. Mana kelompok 1, mana tadi? Kelompok 2 ini, kelompok 3, 4. Oke, silakan dulu. Nah, kita lihat ya. Oke, kesimpulannya dari hasil diskusi kita hari ini, dari hasil materi yang sudah ibu sampaikan, bisa kita lihat bahwa ya, nah lihat, Gloria Nata Praja itu tadi berapa keluarga negaranya? 2. Apakah beruntung bagi Gloria punya 2 keluarga negaraan? Tidak. Justru dia bermasalah tadi ya.
pembelajaran lembaga negara. Ya, ya. Kedua, materinya dibaca di rumah, di depan ibu tanya kembali. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin dengan doa. Doa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan siapkan kelasnya. Ini salam dulu. Seluruhnya siap, kelas. Kepada ibu guru kita beri salam. Oke, selamat pagi. Nah, silakan duduk. Salam.